Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan aku Tiara Putri Maulani dengan nomor pokok mahasiswa E1935223542. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 11 April Sumedang. Ya, kali ini aku akan membahas materi yang berbeda, yaitu materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Yuk, langsung simak aja ya teman-teman. Menurut Fred Werings, yang merupakan seorang ilmuwan politik dan juga pelopor administrasi publik, dia adalah Profesor Emeritus di Departemen Ilmu Politik University of Hawaii. Fred Werings menyebutkan ada 5 hal yang mempengaruhi cara kerja sistem dalam ekologi administrasi negara, yaitu 1. Keadaan penduduk. Dalam konteks ini, penduduk merupakan sekelompok orang yang menempati suatu wilayah dalam waktu tertentu. Jumlah penduduk tersebut akan berubah dari waktu ke waktu karena beberapa faktor. A. Fertilitas atau biasa kita menyebut dengan kelahiran, yang artinya menunjukkan angka kelahiran yang sesungguhnya. Kelahiran hidup merupakan kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya dalam kandungan, dan bayi tersebut menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Adapun angka kelahiran mati ialah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Adapun faktor penunjang tingkat kelahiran yaitu 1. Pernikahan usia muda, khususnya di daerah kalangan masyarakat pedesaan. Kenapa? Karena kebiasaan masyarakat desa dan juga persepsi masyarakat tentang kebiasaan nikah muda. Lalu yang kedua, ada besarnya angka kematian bayi. Karena banyaknya bayi yang meninggal mendorong orang tua untuk memiliki anak lebih banyak. Selanjutnya yang ketiga, adanya penilaian terhadap anak. Seperti beranggapan bahwa anak merupakan penerus keturunan keluarga. Anak sumber tenaga kerja. Anak merupakan pembawa rezeki. Atau yang sering kita dengar, banyak anak, banyak rezeki. Di sini, anak diharapkan membalas segala jasa orang tua dalam bentuk materi. Oleh karena itu, jika anak mendapatkan rezeki, maka orang tua akan menikmatinya. Selanjutnya ada tumpuan di hari tua. Jika orang tua sudah lanjut usia, maka akan menjadi tumpuan harapan orang tua yang harus memenuhi segala kebutuhan orang tua. Ada juga beberapa faktor penghambat tingkat kelahiran, yaitu adanya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hal-hal berikut. 1. Yaitu keluarga berencana atau KB. Ini merupakan program pemerintah yang menyarankan 2 anak lebih baik dengan menjaga jarak kehamilan demi meningkatkan taraf hidup dan kemajuan pendidikan. Lalu ada dibuatnya undang-undang perkawinan yang menetapkan batas minimal usia menikah bagi wanita 17 tahun dan laki-laki 20 tahun. Selanjutnya ada penundaan usia pernikahan dengan alasan ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ingin berkarir terlebih dahulu, dan juga para remaja mampu menunda usia pernikahannya. Lalu ada peraturan tentang tunjangan anak pegawai negeri yang menetapkan tunjangan hanya diberikan sampai anak kedua. Lalu B. Mortalitas atau biasa kita sebut dengan kematian. Faktor kedua yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah kematian atau mortalitas. Faktor penyebab kematian yaitu karena kurangnya masyarakat Indonesia, kurang aware-nya masyarakat Indonesia terhadap satu sarana kesehatan yang belum memadai. Tingkat kesehatan masyarakat masih rendah. Kurangnya gizi makanan sebagian besar penduduk. Pencemaran lingkungan, kecelakaan lalu lintas, peperangan, bencana alam dan wabah penyakit lainnya. Adapun faktor pengendali kematian yaitu 1. Meningkatnya fasilitas kesehatan, tingginya tingkat kesehatan masyarakat, makanan yang cukup dan bergizi, lingkungan yang bersih dan teratur, ajaran agama yang melarang bunuh diri dan membunuh orang lain. Yang terakhir ada keadaan negara yang damai. Lalu C. Migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan tujuan untuk menetap, yaitu berada di daerah baru secara terus-menerus minimal 6 bulan. Jika kurang dari 6 bulan, perpindahan penduduk tersebut disebut mobilitas sirkuler. Ada alasan-alasan mengapa terjadinya proses migrasi, yaitu 1. Karena faktor ekonomi.
dengan tujuan untuk memperbaiki hidup. Lalu ada faktor politik, yaitu adanya tekanan-tekanan di tempat tinggal yang lama atau biasanya karena perbedaan ideologi. Ada juga faktor sosial, yaitu adanya tekanan-tekanan dari tetangganya, ya biasa ya, netizen. Lalu ada faktor agama, yaitu tidak ada kebebasan dalam menganut agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Ada juga karena kepadatan penduduk. Keadaan geografis lainnya juga mempengaruhi dan juga melanjutkan pendidikan atau biasanya nih ya, ABG-ABG zaman sekarang sering berpetualang untuk mencari jati diri biasanya dan sebagainya. Ya, migrasi juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu migrasi antar negara dan juga migrasi dalam negeri. Migrasi antar negara dibedakan menjadi tiga, yaitu imigrasi, emigrasi, dan remigrasi. Ada juga migrasi dalam negeri, yaitu merupakan perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lain yang masih dalam satu negara. Migrasi dalam negeri terdiri atas transmigrasi, urbanisasi, dan faktor penarik. Faktor penarik ini biasanya terdapat di kota-kota besar. Nah, yang keempat, D, ada informasi kependudukan. Informasi kependudukan dapat diperoleh melalui kegiatan sensus, registrasi penduduk, dan survei kependudukan. Selanjutnya ada kualitas penduduk. Nah, ketika kita sudah melakukan beberapa hal di atas, maka dapat dijadikan parameter yang menjadi acuan kita untuk menentukan kualitas penduduk, yaitu sebagai berikut. 1. Pendidikan. Pendidikan menggambarkan kemampuan penduduk untuk menyerap dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jenjang pendidikan di Indonesia ada TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Lalu, kita bisa mengetahui tingkat kesehatan yang dapat dilihat dari tingginya angka kematian bayi dan tingginya angka harapan hidup. Tinggi rendahnya kematian bayi yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan antara lain karena kurang terpenuhinya kebutuhan vitamin dan gizi bayi, terbatasnya ketersediaan benda-benda medis dan farmasi, lalu sanitasi lingkungan yang buruk, dan rendahnya tingkat pendapatan. Di sini juga kita bisa mengetahui tingkat pendapatan suatu daerah. Dapat dilihat dari beberapa pendapat per kapitanya. Pendapatan per kapita adalah penghasilan rata-rata untuk setiap penduduk dalam 1 tahun yang ada dalam suatu daerah. Biasanya semakin besar pendapatan per kapita, semakin tinggi pula kualitas penduduknya dari segi perekonomian. Ada juga mata pencaharian. Mata pencaharian merupakan salah satu usaha penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan ini tentu saja sangat menentukan kualitas penduduk. Semakin banyak penduduk yang memiliki mata pencaharian tetap, maka semakin baik kualitas penduduk. Mata pencaharian penduduk Indonesia antara lain sebagai petani, penambang, pekerja industri, listrik, perdagangan, jasa, angkutan, biasa yang kayak angkot gitu, Grab, dan lain-lain, komunikasi juga, dan keuangan. Lalu yang keempat, ada ideologi negara. Ya, ideologi merupakan pandangan, keyakinan, atau kepercayaan. Adapun administrasi negara merupakan pelaksanaan kebijakan publik. Jadi, pada dasarnya, ideologi tercermin di dalam administrasi negara. Negara Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Semua agama di Indonesia dinaungi oleh Departemen Agama yang dilengkapi dengan seperangkat administrasi negara. Hal ini mencerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kelima ada sistem politik. Ahli-ahli politik atau ilmuwan politik, biasanya political scientist ini memusatkan perhatian pada demokrasi. Ada kesamaan paham antara political scientist bahwa administrasi negara disubordinasikan kepada penguasa politik. Ada pihak yang memberikan dasar-dasar pembenaran bagi paham demokrasi dan menyerang paham totaliter. Tetapi sebaliknya, ada pula yang memberikan dasar-dasar pembenaran bagi paham totaliter dan menyerang paham demokrasi. Namun perlu dicatat bahwa pembela paham demokrasi dan pembela paham totaliter itu sama-sama berpendapat bahwa administrasi negara merupakan alat pelengkap yang berada di bawah pengawasan organ politik yang sedang berkuasa.
administrasi negara di sini sebagai police execution. Sekian bahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di-share, like, comment, and subscribe. Thank you.